Assalamualaikum. Kenalin, aku Anissa Fitri Aulia dengan NIM 41 dan rekan saya Nila Amalia Ananta dengan NIM 42. Di sini kami akan menampilkan video mengenai Solusi pengelolaan sampah dengan ekofrik dalam perspektif biologi dan Islam. Enjoy for watching. Ezil, lihat deh sampah plastik ini kok numpuk banget ya. Iya nih, kayaknya setiap kali dibuang tuh ada aja terus. Iya, padahal ini tuh sampah plastik kan nggak mungkin hilang. Paling mentok cuma pindah tempat doang nggak sih? Iya nih, oh ya kadang aku tuh mikir ya, sampah plastik kayak gini terus kita hidup di zaman modern tapi tuh belum bisa dikelola dengan baik. Gimana sih ini tuh? Nah ya, gimana ya? Tahu nggak sih Zil, kalau lihat sampah plastik kayak gini tuh aku jadi keinget ayat Al-Quran yang menyatakan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah diatur dengan baik. Itu loh. Iya, kayaknya aku tahu deh itu tuh surat Al-A'raf ayat 56 nggak sih? Nah bener banget, di situ kan kita dikasih tahu ya kan kalau menjaga lingkungan kan bagian dari ibadah, bukan cuma soal sholat dan puasa. Oh iya, kadang tuh aku tuh mikir ya, kita kan bilang kalau kita cinta Allah, tapi tuh kita tuh tidak menjaga lingkungannya gitu loh. Iya, terus di biologi juga kan kita dikasih tahu bahwa kalau sampah plastik itu tuh sulit terurai. Nah, nanti kalau masuk ke laut ya kan, dia jadi mikroplastik terus dimakan ikan kan dampaknya juga kena kita sendiri nggak sih? Iya juga ya, ulah kita, terus juga dampaknya juga ke kita juga. Nah, iya bener banget tuh. Terus kira-kira solusi apa ya bisa kita lakukan? Nggak muluk-muluk tapi kelihatan hasilnya gitu loh. Kalau larangan buang sampah sembarangan tuh udah biasa nggak sih? Tapi belum ada hasilnya. Apa kita bikin sesuatu yang kreatif, manfaatin plastik gitu? Sesuatu yang nyata gitu nggak sih? Kayak botol plastik ini nggak sih? Orang pikir ini sampah, tapi kita bisa olah jadi material. Iya, dari masalah kayak gini bisa jadi solusi. Kita duduk situ dulu yuk. Yuk. Ezil, pernah dengar soal ekofrik gak? Yang sampah plastik dimasukin ke botol itu loh. Pernah sih, tapi aku belum pernah buat. Kayaknya ribet deh. Enggak, itu tuh cuman botol plastik kita masukin sampah terus ditekan-tekan terus sampai padat. Paling tuh cuman kita butuh kesabaran aja. Kayaknya aku pernah lihat deh di sosmed. Kayaknya itu bisa dibuat kursi nggak sih? Iya bener banget tuh. Daripada sampah berserakan kan, mending kita bisa ubah jadi furniture mungkin atau produk yang lain. Ngomong-ngomong soal ekobrik nih, aku bawa contoh produknya loh. Mana tuh? Bentar. Ini dia. Wah, ini ekobrik ya? Keras banget. Iya, ini soalnya tuh sampah plastiknya tuh kita tuh tekan-tekan sampai padat gitu loh. Oh, itu beneran keras ya? Padahal cuma sampah plastik doang. Iya, ini tuh kita ngumpulin sampah kayak bekas snack atau makanan lain gitu loh kita masukin. Oh, jadi lucu ya warnanya warna-warni. Iya, bener banget. Jadi dari masalah sampah yang kita temukan itu bisa jadi sesuatu yang bermanfaat gini ya. Keren banget. Tapi menurutmu ekobrik ini cuma bisa jadi tren sementara atau bisa jadi jangka panjang ya? Menurutku ya, kalau misalnya kita konsisten, ini bisa jadi budaya baru loh. Apalagi misal diterapkan di sekolah, terus di masjid atau di kegiatan program umum lainnya. Iya bener juga ya, keren banget itu.
Intinya kita nggak bisa langsung menyelamatkan bumi. Mungkin dari satu botol ini kita bisa memulainya. Betul, jaga lingkungan kan bagian dari amanah sebagai kita muslim, bukan pilihan. Iya. Gimana kalau mulai hari ini kita buat ekobrik bareng? Setuju, yuk kita mulai dari satu langkah kecil ini. Ayo. Enggak, sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi sampah. Dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga plastik berakhir di Kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Kita sering dihadapkan kepada realita yang tak menyenangkan. Tumpukan sampah plastik yang seolah-olah tidak pernah hilang dari pandangan. Fenomena ini menjadi pengingat yang menyakitkan bahwa sampah plastik tidak akan lenyap sepenuhnya dari muka bumi. Sampah tersebut hanya akan berpindah tempat atau terurai menjadi mikroplastik yang tak kasat mata. Partikel kecil ini kemudian mencemari lingkungan, dimakan oleh ikan, dan pada akhirnya kembali masuk ke dalam tubuh manusia. Sebuah siklus kerusakan yang kita ciptakan sendiri dan dampaknya kita rasakan sendiri pula. Maka dari itu, kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan himbauan klise seperti membuang sampah pada tempatnya. Karena cara ini terbukti belum efektif. Kita harus mengambil langkah maju yang lebih kreatif dan praktis. Mari kita bergerak lebih jauh daripada sekedar membuang, melainkan dengan berkreasi dan menciptakan solusi nyata, seperti melalui metode ekobrik. Ekobrik mengubah botol plastik yang diisi dengan sampah plastik kecil hingga menjadi padat, seperti batu bata. Plastik yang keras dan sangat berguna. Solusi ini bukan hanya tentang kebersihan, tetapi juga tentang nilai spiritual dan manfaat. Ekobrik sangat selaras dengan ajaran agama yang menekankan pentingnya mendatangkan manfaat dan menghindari kemudaratan. Daripada membiarkan plastik menjadi sumber mudarat dan pencemaran, ekobrik mengubahnya menjadi sumber manfaat. Bahkan dapat disusun seperti Lego untuk menjadi furnitur seperti kursi, meja, rak, atau bahkan tembok kecil. Ini adalah bentuk syukur kita dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, bukan sekedar membuang-buang. Bahkan, upaya ini dapat menjadi amal jariah, di mana pahala terus mengalir jika hasil ekobrik kita manfaatkan oleh banyak orang. Mulailah hari ini. Jangan hanya berteori. Mari kita bersama-sama konsisten menjadikan ekobrik sebagai budaya baru dan bukti bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari amanah dan ibadah kita.